Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati, NIM 1824 10 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 3 yang judulnya itu Dataset Preparation menggunakan Pandas. Yang soal yang pertama, masukkan iris.csv ke data frame. Nah, sebelum memasukkan iris.csv ke data frame, kita harus memasukkan file iris.csv dulu ke dalam Google Colab ini. Caranya itu pencet ini, files, lalu file yang CSV itu di-drag dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu kita import pandas. Nah, di sini pandasnya saya inisialisasikan sebagai PD. Lalu untuk memasukkannya yaitu kita membuat variabel df data frame yaitu pd_read_csv kurung iris.csv. Jadi iris.csv ini file yang tadi sudah dimasukkan di Google Colab ini. Nah, setelah itu print df to string. Nah, print df to string itu untuk menampilkan semua data yang ada di iris.csv. Hasilnya seperti ini. Lalu soal nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Jadi, di sini kan ada rumusnya untuk V baru sama dengan V lama min V min dibagi V max min V min. Nah, saya di sini membuat sepaleng max dan juga sepaleng min dan berlaku untuk petal length, sepal width, dan juga petal width. Jadi untuk mencari nilai max dan nilai min-nya itu, saya untuk sepal length-nya ini membuat variabel dulu. Untuk sepal length-nya saya singkat sebagai SL_max sama dengan data frame dari kolom sepal length tersebut, kemudian cari nilai max-nya. Nah, setelah itu juga berlaku untuk sepal length min dan juga petal length, sepal width, petal width untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, setelah kita membuat variabel ini, sepal length dan sebagainya, kita akan melakukan perulangan. Jadi for a in df.index. Nah, jadi melakukan perulangan dengan misalkan a ini sebagai perulangannya dari indeks pada variabel data frame. Nah, ini yang pertama ini mencari df log dari huruf A, perulangannya dari kolom sepal length sama dengan df log A sepal length dikurangi SL min dibagi SL max dikurangi SL min. Jadi yang ini tuh sesuai dengan rumus yang telah diberikan. Itu semua berlaku untuk petal length, sepal width, dan juga petal width. Setelah itu di print df to string untuk menampilkan semua data pada iris yang telah dinormalisasikan. Untuk hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi kan untuk yang sebelumnya ini tadi kan masih ada 5, 6, 4, 3, 2. Nah, setelah dinormalisasikan untuk nilainya itu range-nya 0 sampai 1, hasilnya seperti ini. Saya lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, jadi yang pertama kita menggunakan S ini setosa, membuat variabel S ini setosa underscore SL ini sepal length. Jadi saya inisialisasikan S underscore SL dengan data frame dari variety setosa. Jadi dipisah
dulu kan, setosa sendiri, virginica sendiri, versicolor sendiri. Jadi di sini data frame variatinya setosa itu dengan kolomnya sepal length itu dicari rata-ratanya. Itu juga sama untuk yang setosa sepal width. Jadi dia data frame dari variety setosa dan juga kolom sepal width itu dicari juga rata-ratanya. Nah, itu semua berlaku untuk setosa, virginica, dan juga versicolor. Setelah itu saya akan print di sini saya akan memberikan keterangan untuk centroid setosa sepalengnya itu berapa. Ini dari hasil yang ada di sini. Jadi ketika di run hasilnya seperti ini. Jadi untuk centroid setosa sepaleng itu 0,1961118. Nah, itu. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4, masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, ini kan menggunakan iris testing.csv. Jadi, kita memasukkan data iris testing.csv ke dalam data frame. Nah, jadi untuk yang iris testing ini saya membuat variabel yang namanya df1 karena yang df tadi kan udah dipakai yang iris. Jadi df1 sama dengan pd read csv iris testing di csv. Nah, setelah itu di sini untuk yang vmin dan vmax-nya itu kita menggunakan yang sama seperti nomor 2. Jadi menggunakan yang ini. SL max-nya ini, SL min-nya ini. Jadi sama. Lalu di sini ada perulangan for A in df1 index. Jadi dalam data frame 1 ini, indeksnya data frame, kita mencari lokasi A pada kolom sepaleng sama dengan df1 log A sepaleng min SL min dibagi SL max min SL min. Jadi ini sesuai dengan yang rumus yang di atas tadi, V baru sama dengan V lama min V min dibagi V max min V min. Cuman bedanya kan yang tadi di atas itu punya iris, yang ini iris testing. Jadi ketika di run hasilnya akan seperti ini setelah dinormalisasikan. Saya lanjut untuk yang nomor 5. Prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance atau setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Jadi sebelumnya saya di sini membuat array setosa testing, variabel setosa testing itu ditampung dalam array. Kemudian versicolor testing ditampung juga di array, virginica testing, dan juga testing. Nah, di sini saya untuk mencari kedekatan, untuk mencari jarak di setiap data di iris testing itu menggunakan perulangan for A in df1 index. Nah, jadi indeksnya di data frame iris testing. Nah, kemudian untuk distance setosanya itu sama dengan rumusnya itu data frame 1 dari kolom sepaleng dan juga array dari A dikurangi S. S itu tadi setosa sepaleng. Jadi dari setosa kolom sepaleng itu pertama-tama di jumlah terlebih dahulu dengan sepal width, lalu peta length,
dan juga petal width. Nah, setelah mohon maaf sebelumnya yang sepaleng itu dikurangi dulu oleh setosa sepaleng dan juga sepal width-nya juga setosa sepal width sebelumnya dikurangi dulu, baru semuanya itu dijumlah. Setelah dijumlah, itu kemudian kan tadi sebelum dijumlah setelah dikurangi kan dipangkat dulu, dipangkat 2. Nah, dipangkat 2 dijumlah, setelah dijumlah semua baru diakar. Nah, itu juga berlaku di versicolor dan juga virginica. Kemudian di sini saya membuat variabel tested yang bernilai true, nilai awalnya true, dan juga nilai true, nilai awalnya itu 0, nilai false, nilai awalnya itu 0. Nah, di sini untuk menentukan ini testingnya menggunakan perulangan for i in range dan sentosa testing. Nah, jadi di sini kenapa saya pakai sentosa testing, sebenarnya boleh pakai virginica ataupun versicolor. Itu sama aja karena panjang jumlah datanya itu sama. Jadi kita serah mau pakai sentosa, versicolor atau virginica. Di sini saya pakai sentosa. Nah, jadi untuk di sini pakai perulangan bersarang. Yang pertama, ketika I-nya kurang dari 10 di sini, maka itu bakalan dibandingkan lagi antara indeksnya setosa testing, versicolor testing, dan juga setosa testing dan virginica testing. Jadi ketika setosa testing kurang dari versicolor testing dan setosa testing kurang dari virginica testing, maka dia testednya itu bernilai true. Nah, kemudian untuk testednya ini saya simpan di hasilnya true ini saya simpan di tested. Nah, setelah itu ketika dia bernilai salah, maka testednya akan false itu. Nah, lalu saya akan ketika dia I-nya itu kurang dari 20 dan masuk perulangan yang ini, dia itu juga bandingkan juga antara indeksnya versicolor testing kurang dari indeks setosa testing dan indeks versicolor testing kurang dari virginica testing, maka testednya true. Ketika else false. Dan di sini ada juga ketika I-nya kurang dari 30, itu dibandingkan juga antara indeks virginica testing kurang dari indeks setosa testing dan indeks virginica testing kurang dari indeks versicolor testing, maka dia bernilai true testednya. Nah, di sini saya membuat title. Title ini untuk memberi nama di hasilnya. Jadi untuk setosa testing ini, hasil dari setosa testing, itu saya beri nama setosa, versicolor testing saya beri nama versicolor, virginica testing saya beri nama virginica, kemudian untuk yang testing ini saya berikan nama keakuratan. Nah, untuk hasilnya ini, saya membuat data frame dari title ini, kemudian di print hasilnya. Ketika di run, hasilnya seperti ini. Ada yang tadi title-nya itu untuk nama ini, untuk setosanya ini, versicolor, virginica, dan juga keakuratannya. Saya lanjut untuk nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar saat memprediksi kelas. Nah, jadi bisa dilihat dari data yang nomor 5 ini, keakuratannya itu terus semua. Dari 30 data ini terus semua. Jadi di sini untuk kita buat variabel persentase dari nilai true. Nilai true ini dibagi panjangnya setosa testing. Jadi yang ini boleh pakai setosa, virginica testing, ataupun versicolor testing. Karena kan tadi yang saya sudah jelaskan sama panjangnya.
Nah, setelah itu dikali 100%. Setelah itu di-print, diberi keterangan nilai keakuratan sama dengan persentase ini dari yang tadi ini, variabel ini, lalu diberi persen di belakangnya. Ketika di-run, hasilnya seperti ini. Jadi untuk nilai keakuratannya itu 100%. Kenapa 100%? Karena di sini pas dicari keakuratannya itu terus semua. Jadi untuk nilai keakuratannya itu 100%. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.